Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari yang mulia ini saya berpesan kepada diri saya dan juga kepada kalian semua untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Yakni takwa dalam artian menjauhi segala larangan-larangan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya. Karena dengan takwa, kita akan diberi solusi oleh Allah di setiap problematika hidup yang kita alami. Juga akan ada rezeki melimpah yang datang kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap memasuki bulan Rabiul Awal, umat Islam di berbagai penjuru dunia senantiasa bersukacita menyambut bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Mereka menyambut, memeriahkan bulan kelahiran Nabi Agung kita ini semua dengan berbagai macam acara, mulai dari melantunkan sholawat, pembacaan sirahnya, puisi pujian terhadap baginda Nabi, seminar, pengajian umum, pembacaan kitab-kitab Syama'ilul Muhammadiyah, burdah, perjanjian, dan lain sebagainya. Dan yang paling banyak kita saksikan hingga ke pelosok desa adalah pembacaan qasidah dan syair yang menceritakan biografi singkat beliau. Sayang tidak banyak yang diterjemahkan, sehingga yang tahu, yang mengerti maksud dan artinya hanya sebagian kecil yang paham bahasa Arab. Meskipun mereka tidak paham maksud dan artinya qasidah dan syair serta sholawat itu, namun mereka melantunkan dengan perasaan cinta dan kerinduan yang bergejolak kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka baca sedemikian rupa dengan harapan kelak di hari kiamat mendapat syafaat beliau. Dan semoga kita semua ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kelahiran Nabi, awan gelap jahiliyah telah menutupi sepenuhnya jazirah Arab. Perbuatan buruk dan haram, perang berdarah, praktek tidak adil, perampokan, dan pembunuhan bayi memusnahkan seluruh kebajikan moral dan menempatkan masyarakat dalam situasi kemerosotan yang luar biasa. Masyarakat Arab berada di lereng kesengsaraan, di titik paling rendah kebangkrutan akhlak. Pada waktu itulah muncul bintang pagi kemakmuran, kebahagiaan. Suasana gelap itu kini disinari kelahiran Nabi suci yang dinanti-nantikan. Maka mulailah langkah awal menuju pembangunan peradaban, kemajuan, kemakmuran bagi bangsa yang terbelakang ini. Segera cahaya ini menyinari seluruh dunia. Pondasi pengetahuan, kearifan, dan peradaban pun diletakkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap episode kehidupan orang-orang besar layak ditelaah dan diteliti dengan cermat untuk dijadikan pelajaran hidup. Kadang kepribadian seorang demikian besar dan agung, sehingga seluruh fase kehidupannya, bahkan masa bayi dan kanak-kanaknya yang penuh misteri atau rahasia perlu dikaji. Kehidupan orang-orang jenius, pemimpin masyarakat dan pelopor kabilah peradaban biasanya menarik dan berisi fase sensitif yang menakjubkan. Sejak lahir hingga mati, kehidupan mereka mengandung misteri. Masa kanak-kanak dan remaja orang-orang besar sungguh mengagumkan dan ajaib yang perlu kita perhatikan untuk dijadikan pelajaran. Dan ini mirip dengan hal-hal yang dialami oleh para nabi dan orang-orang suci. Kitab Taurat, Al-Quran menggambarkan masa kanak-kanak Nabi Musa sebagai penuh misteri. Bagaimana tidak? Ratusan anak tak berdosa dipancung Fir'aun supaya Musa tidak dilahirkan. Namun karena Allah menghendaki kemunculannya di dunia, maka bukannya Musa yang binasa,
tapi malah Fir'aun itu sendiri yang binasa. Al-Quran berkata, Il auhayna ila ummika ma yuha, anikdhi fihi fit tabuti waqti fihi bil yammi fal yulqil yammu bisakhil. Fal yulqil yammu bisakhil ya'khudhu atuwulli wa atuwullah wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh wa raja'naka ila ummika kaita qarra ainuha wa la tahzan. Ketika kami ilhamkan kepada ibumu, ibu Musa maksudnya, suatu ilham, yaitu letakkanlah ia atau Musa di dalam peti, kemudian lemparkanlah ke dalam sungai Nil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh musuhku dan musuhnya, maksudnya Fir'aun. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayangku, supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Yaitu ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Masa kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan Isa bahkan lebih ajaib lagi. Al-Quranul Karim menuturkan masa kelahiran pertumbuhan Isa di dalam surat Maryam ayat 17-37. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaron sawiyya. Kami mengutus roh kami, maksudnya malaikat Jibril kepadanya, kepada Maryam. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu orang yang bertakwa. Ia, maksudnya Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, padahal tidak ada seorang manusia pun yang menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Maka Maryam mengandungnya. Lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti serta terlupakan. Qalat ya laitani mitstu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka minum, makan, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar untuk berpuasa demi Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Lalu Maryam membawa anak itu kepada kaumnya. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Berkatalah bayi itu, maksudnya Isa,
Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikanku seorang nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila kita orang yang beriman kepada Al-Quran, Taurat, dan pengikut Nabi Isa, maka akan membenarkan fakta-fakta di atas berkaitan dengan kelahiran dua nabi besar tersebut, meskipun penuh keanehan. Dan seharusnya kita tidak perlu heran terhadap peristiwa-peristiwa luar biasa yang menyertai kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelahiran baginda yang diiringi bermacam-macam kejadian aneh, baik sebelum atau sesudah kelahirannya, tidaklah aneh. Karena ada banyak nabi dan rasul yang menjelang kelahirannya dan sesudahnya banyak keanehan-keanehan yang terjadi. Memang demikianlah, tokoh-tokoh besar sejak kelahirannya dipenuhi hal-hal aneh, penuh rahasia. Begitu pula kelahiran baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh keajaiban, baik menjelang kelahirannya maupun setelahnya. Bahkan seluruh kehidupannya penuh keanehan. Keanehan itu antara lain, menjelang kelahirannya terjadi penyerbuan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun kemudian Allah membinasakan mereka, menghancurkan mereka sehancur-hancurnya, bagai daun-daun yang dimakan ulat melalui burung ababil. Ketika Nabi Muhammad lahir, dinding istana Qasru retak karena guncangan hebat dan beberapa menaranya rubuh, bahkan 14 balkonnya runtuh. Api di kuil Persia yang disembah kaum Majusi padam. Danau sawah di Irak mengering, padahal sebelumnya tidak pernah. Berhala di sekeliling Ka'bah tumbang, cahaya dari tubuh Nabi naik ke langit dan menerangi tempat-tempat yang dilaluinya. Anusirwan dan pendeta-pendeta Zoroaster mendapat mimpi-mimpi yang menakutkan. Wa wiladatun Nabi sallallahu alaihi wasallam maktunan, maka tu as-surah wa huwa yaqulu Allahu Akbar walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Ketika lahir, Nabi suci itu sudah disunat dan pusarnya pun sudah dipotong. Saat lahir ke dunia, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Alhamdulillah, Maha suci Allah, dialah yang harus disembah siang dan malam. Semua keterangan ini disajikan dalam naskah sejarah yang otentik dan dalam koleksi hadis yang terkonfirmasi keasliannya. Memperhatikan fakta-fakta menyangkut Nabi Musa dan Isa yang dikemukakan di atas, tak ada dasarnya untuk ragu dalam penerimaan kejadian-kejadian aneh berkaitan dengan kelahiran baginda Nabi. Naam yang bagi an-nas alahuna. Madza kanat tahtifu hadhil hawadits ghairal adiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita patut bertanya di sini, apa tujuan dari kejadian luar biasa ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengatakan, peristiwa supranatural dan menakjubkan ini ditujukan pada dua hal. Yang pertama adalah mendorong para penguasa tiran dan penyembah berhala untuk berpikir tentang keberadaan mereka dan mau bertanya pada diri mereka sendiri, mengapa api mereka padam, padahal selama ini selalu menyala, karena dijaga oleh orang-orang yang terpercaya, yaitu imam dan pendeta, siang malam tidak pernah lepas dari penjagaan mereka. Mengapa padam? Mengapa getaran dan guncangan itu menyebabkan istana Qasr yang kokoh, bangunannya bergetar hebat, retak-retak? Mengapa? Sementara rumah-rumah tua lainnya di negeri yang sama tidak mengalami guncangan sedikit pun. Mengapa? Mengapa berhala-berhala di dalam dan di sekitar Ka'bah roboh, sedangkan benda-benda lain tetap pada tempatnya? Seolah tidak terjadi apa-apa sama sekali. Mengapa?
Lau kanu yufakkiruna fi tilkal hawadis la'arafu anna tilkal hawadis kanat tubasyiru bi asrin jadid. Asru intihai fatratil wasaniyah wa zawali mazahir saltah asyaitoniyah. Jika mereka memikirkan kejadian-kejadian itu, mereka pasti tahu bahwa kejadian-kejadian ini menandai sebuah era baru, era berakhirnya periode paganisme dan lenyapnya manifestasi otoritas setan, era kekalahan setan. Kejadian-kejadian aneh selalu mendahului sebuah era baru. Asani anna hadhil hawadis ja'at litubarhina ala sya'nil walid al-azim. Kedua, peristiwa-peristiwa ini membuktikan status agung bayi yang baru lahir. Ia dilahirkan tidak seperti kebanyakan anak manusia biasa. Ia seperti nabi-nabi besar lainnya, yang kelahirannya pun disertai dengan kejadian-kejadian menakjubkan dan kejadian-kejadian aneh. Sebagaimana yang diceritakan Al-Quran kepada kita, juga diceritakan orang-orang dari sekte-sekte Nasrani dan Yahudi. Orang-orang yang hidup pada zaman risalah kenabian atau orang-orang yang datang setelahnya, ketika mereka mendengar seruan dari seorang pria yang bangkit, maksudnya seorang nabi, dengan segenap kekuatannya melawan paganisme dan ketidakadilan, kemudian melihat tanda-tandanya dan mencatat peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada malam kelahirannya sesuai dengan seruannya, niscaya mereka akan meyakini dan percaya bahwa peristiwa ini adalah bukti keabsahan klaimnya dan kebenaran pernyataannya sebagai seorang rasul. Dan mereka akhirnya dengan suka hati mau bergabung di bawah panjinya. Terjadinya peristiwa-peristiwa supranatural pada saat kelahiran Nabi, seperti Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, tidak kalah pentingnya dengan kejadian-kejadian pada masa risalah. Karena semuanya berasal dari kebaikan ilahi dan bertujuan untuk membimbing umat manusia li hidayatin nas. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat meneladani sifat dan akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Innahu wal ghafurur rahim.